Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi ya anak-anak dengan Ibu di tanggal 23 Agustus 2021. Nah anak-anak, di hari Senin ini Ibu harap anak-anak memiliki semangat yang luar biasa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Nah anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, seperti biasa nih, kita laksanakan dulu kegiatan pembiasaan pagi dulu ya anak-anak. Nah, kegiatan pembiasaan pagi hari ini adalah membaca sila Pancasila. Nah, Ibu akan menemani anak-anak ya. Nah, anak-anak pasti sudah sering ya membacakan sila Pancasila. Nah, Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia anak-anak. Nah, Pancasila berasal dari kata panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar atau aturan-aturan. Sehingga Pancasila dapat diartikan dengan 5 dasar atau 5 aturan yang harus kita taati ya anak-anak. Nah, bunyi Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di kegiatan pembiasaan hari ini, Ibu akan mengenalkan kepada anak-anak mengenai lambang sila Pancasila yang pertama. Mungkin anak-anak juga sudah sering membacanya ya, dan bahkan mungkin anak-anak ada yang sudah hafal juga gitu ya. Nah, anak-anak, lambang sila Pancasila yang pertama adalah perisai berwarna hitam yang bergambarkan bintang. Nah, bintang emas ya anak-anak ya. Bunyi silanya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, lambang bintang ini memberikan arti bahwa bintang itu adalah cahaya yang dapat menerangi bangsa serta negara Indonesia. Nah, anak-anak, di sini juga ada penjelasannya, di mana dalam sila Pancasila yang pertama disebutkan bahwa kita sebagai warga Indonesia berhak menganut agama sesuai dengan pilihan kita sendiri gitu ya. Dan juga selain itu kita bebas untuk memeluk agama apapun karena sesuai dengan keinginan, tapi tentu agama yang benar ya, agama yang diresmikan oleh bangsa kita gitu ya, bukan aliran-aliran yang belum tahu gitu ya kebenarannya. Ada 5 agama ya anak-anak ya. Nah, mulai dari Kristen, Protestan dan Katolik, lalu Islam, lalu Buddha dan Hindu kayak gitu. Nah, anak-anak, ada satu lagi ya, berarti Konghucu ya anak-anak ya. Itu agama yang diresmikan di Indonesia gitu ya. Nah, tadi, dan kita sebagai bangsa Indonesia bebas menganut agama apapun gitu ya, sekaligus menjalankan dan mengamalkan ibadah sesuai dengan agama yang kita yakini gitu ya anak-anak. Nah, itu untuk sila Pancasila yang pertama. Itu untuk kegiatan pembiasaan hari ini ya anak-anak, semoga bisa menambah ilmu kepada anak-anak. Nah, anak-anak, apa saja ya yang akan kita pelajari hari ini? Nah, yang akan kita pelajari hari ini mengenai huruf vokal dan konsonan. Kalau huruf vokal waktu itu sudah pernah disampaikan ya anak-anak. Mungkin anak-anak juga sudah tahu. Nah, tapi masih ingat atau enggak? Harus selalu diingat ya anak-anak. Dan sekarang tambahannya adalah huruf konsonan. Lalu yang berikutnya adalah kegemaran keluarga. Nah, anak-anak, coba perhatikan huruf-huruf berikut. Nah, waktu itu anak-anak sudah pernah belajar untuk menyanyikan lagu ABC ya.
Mungkin anak-anak juga masih ingat. Jadi ingat semua huruf-huruf dari A sampai Z. Nah, anak-anak coba lihat huruf-huruf yang diberikan tanda merah. Ada huruf A, ada huruf E, ada huruf I, ada huruf O, dan juga ada huruf U. Nah, anak-anak, huruf-huruf yang diberi tanda merah itu, yang diberi warna merah itu adalah huruf-huruf vokal ya. Nah, sementara yang berwarna biru itu adalah huruf konsonan. Jadi, dari semua huruf selain huruf vokal itu disebut dengan huruf konsonan ya anak-anak. Nah, silakan anak-anak lihat buku paket tema 1 halaman 123. Di situ ada latihan mencari huruf ya. Nah, coba anak-anak lihat, temukan huruf B, F, H, N, T, P, dan Z di lingkaran-lingkaran itu. Nah, warnai dengan warna kesukaannya anak-anak ya. Nah, silakan anak-anak cari huruf-huruf tersebut dan kerjakan di buku tugasnya gitu ya anak-anak. Nah, anak-anak, yang akan anak-anak cari adalah huruf-huruf konsonan ya. Jadi mulai dari B, F, H, N, T, P, dan Z itu semuanya adalah huruf konsonan. Nah, coba perhatikan juga gambar berikut anak-anak. Di sini ada hewan gajah ya. Gajah ditulis dengan 5 huruf ya. Mulai dari G, A, J, A, dan H. Nah, anak-anak, huruf vokal yang ada pada kata gajah adalah huruf A dan A. Jadi ada 2 ya. Lalu huruf konsonannya adalah huruf yang pertama yaitu G, lalu huruf yang ketiga yaitu J, dan huruf yang kelima huruf H. Nah, lalu di sini ada hewan harimau ya anak-anak. Harimau disusun oleh 7 huruf, mulai dari H, A, R, I, M, A, U ya. Nah, ada huruf vokal, huruf A yaitu huruf yang kedua, lalu huruf yang keempat, huruf I, huruf yang keenam, huruf A, dan huruf yang terakhir atau yang ketujuh yaitu U. Sementara huruf konsonannya ada huruf yang pertama yaitu huruf H, lalu huruf yang ketiga yaitu R, lalu huruf yang kelima yaitu M. Nah, itu dia anak-anak contoh hewan yang beserta huruf vokal dan konsonannya. Nah, anak-anak, lalu kita akan mengenal kesukaan di keluarga kita ya, anak-anak. Nah, anak-anak, waktu hari Sabtu juga sudah belajar ya mengenai ciri-ciri dari seseorang. Terus setelah itu juga dengan kesukaan yang berbeda-beda juga gitu ya. Dan anak-anak pun sudah melihat gitu ya. Meskipun di dalam rumah anak-anak tinggal bersama dengan keluarga anak-anak, pasti ada ciri-ciri yang membedakan antara anak-anak dengan anggota keluarga anak-anak yang lain, gitu ya. Nah, begitupun dengan kesukaan anak-anak, kesukaan di dalam rumah, gitu ya, bersama dengan anggota keluarga yang lain, pasti berbeda-beda juga, gitu ya. Dan kita harus menghargai hal tersebut, gitu ya. Kita tidak boleh memaksakan kesukaan kita kepada anggota keluarga kita yang lain. Begitupun kita tidak boleh dipaksa juga ya anak-anak ya oleh anggota keluarga kita untuk menyukai hal yang mereka sukai. Nah, anak-anak di rumah boleh membaca pembelajaran 3 ya di halaman 125. Di situ ada judul
ada teks yang berjudul Kegiatan Kesukaan Anggota Keluarga. Nah, di sini diceritakan adalah keluarganya Benny anak-anak ya. Nah, mulai dari Benny yang senang bermain musik, ayahnya senang membaca koran, ibunya senang membaca buku, kakaknya senang bernyanyi gitu ya. Nah, meskipun dalam satu keluarga yang sama tidak menutup kemungkinan gitu ya kalau anggota keluarga kita itu memiliki kesukaannya masing-masing gitu ya anak-anak, seperti keluarga Benny ini gitu ya. Tapi walaupun demikian, dengan perbedaan itu tetap harus saling menghargai ya. Dan lanjutkan ke halaman 126 ya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Nah, di sini yang diceritakan adalah keluarganya Siti. Nah, keluarganya Siti memiliki makanan kesukaan yang berbeda-beda juga nih anak-anak ya. Kalau Siti katanya senangnya ayam goreng. Kalau ayah senangnya pepes tahu. Kalau ibu senangnya sayur asam. Nah, jadi makanan kesukaan pun pasti berbeda-beda gitu ya. Dan permainan kesukaan kalau ini mungkin dengan teman-teman ya anak-anak ya. Dengan teman-teman yang sahabat-sahabat yang dekat pun pasti kita memiliki kesukaannya masing-masing gitu ya. Dan kita harus menghargai itu. Nah, untuk hari ini anak-anak silakan buat di buku tulisnya masing-masing tabel seperti ini ya. Nah, anak-anak bisa menggunakan penggaris supaya garis-garisnya itu rapi, lurus gitu ya. Nah, dibantu oleh orang tua menggarisinya boleh ya kalau belum bisa sendiri. Nah, di sini silakan anak-anak buat kolom mulai dari nomor, lalu anggota keluarga, ciri-ciri yang dimiliki anggota keluarga, lalu hobinya apa, dan juga makanan kesukaannya apa. Nanti kita lihat ya apakah hobi dan juga makanan kesukaannya itu berbeda-beda atau sama gitu ya. Nah, anak-anak itu dia ya. Kalau misalnya hobi kita dengan anggota keluarga kita sama, ya jadikan itu sebagai kegiatan yang bisa kita lakukan bersama-sama ya. Gitu. Jadi untuk mempererat hubungan dalam keluarga. Tapi kalau misalnya hobinya berbeda-beda, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada anggota keluarga yang lain ya. Nah, dan kita pun harus saling menghargai. Nah, itulah yang disebut dengan toleransi ya anak-anak, toleransi dalam keluarga. Jadi toleransi itu tidak hanya dalam lingkungan yang luas saja, misalnya di masyarakat tidak hanya seperti itu, tapi mulai dari lingkungan terkecil kita yaitu rumah kita gitu ya anak-anak. Nah, mungkin itu untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Selamat belajar ya anak-anak, semoga hari ini menyenangkan dan anak-anak selalu semangat belajarnya dan tak lupa jaga kesehatan selalu. Terus semoga anak-anak dan keluarga juga sehat selalu ya. Oke, itu saja.